Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memasuki hari Minggu dengan persiapan yang baik untuk kita boleh memasuki ibadah. Meskipun dengan suasana pandemik ini kita harus beribadah di rumah, tetapi biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kita untuk kita boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk kita mengikuti ibadah hari ini. Dan kita percaya dan kita tahu Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara, sidang jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Selapanjang dan Batam. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk kita boleh memasuki ibadah ini dengan baik. Kita percaya bahwasanya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Sore hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan namanya. Walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, itu tidak akan mengurangi sukacita di dalam kita memuji Tuhan. Mari kita akan memuji Dia. Kita percaya Tuhan Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sujud menyembah Dia dan menyanyikan pujian Tuhan Allah hadir. Sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Allah pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasih.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu datang untuk memuji kebesaran nama-Mu. Sucikan dan kuduskanlah setiap kami ya Tuhan. Layakkan dan perkenankanlah setiap kami. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang setia. Kami juga mengaku dosa di hadapan-Mu. Mungkin sepanjang minggu ini yang kami lalui, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, supaya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan membacakan ayat emas kita pada sore hari ini yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sungguh besar anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pengorbanannya yang mulia yang menyelamatkan setiap kita. Mari jemaat yang terkasih, biarlah kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, ku bernyanyi puji Yesus. Sukacita karena ya selamatkanku, kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Jemaat yang terkasih, kita akan membacakan bacaan bertanggapan atau responsoria. Penahanan nafsu. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar,
siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa marah matanya. Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, ia mengalir masuk dengan hikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyeburkan bisa seperti beludak. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Bersama kita katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jemaat yang terkasih, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bahagia. Bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dalam berbagai situasi yang kita alami. Mari kita terus berharap kepadanya, karena dialah dasar iman kita, pertolongan kita. Mari kita akan menyanyikan pujian Yesus Tahu Hatiku. Yesus tahu hatiku, hibur dan beriku hidup, beriku damai, beriku senang di jalan suka. Dia mengerti, dia kan tahu, hapus air mataku, beri kesungguhan. Dalam bahasa Hokkien, Juya so chai gua sim, anui gua hoa sim ya, su gua ping an su gua ilok ya keong holo, ie bing ping ilong liao kai, chiki gua e bak sai, o gua jin si chai. Kian kyong gua sim ling, ya so jin si ho. Tidak ya dilanda angin, tuntun kasih jaga selamanya. Dia dasar imanku,
sungguh baik. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Maka dari itu, marilah kita pergunakan kesempatan. Marilah kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Biarlah hidup kita menjadi berkat. Kita akan menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan terlebih dulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kedua hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Bapa. Kiranya Roh Tuhan menerjemahkan kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, ayat yang ke-31 sampai 35. Nah, 主要第幾本咱能比比拍開咱人嘅聖經節，點民數記第11章第31節到35節。 Ya, sekali lagi Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. 咱能拍開咱人嘅聖經節，點民數記第11章第31節到35節。 Saya akan bacakan sekali dalam bahasa Indonesia dan nanti akan dibacakan sekali lagi dalam bahasa Mandarin. 咱能先英國一年文讀一遍，然後個英國華文讀一遍。 Burung puyuh, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihemburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari, sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebal-lebal sekelilingi tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. 民數記第11章第31節到35節就按呢款講，有風從耶和華那裡刮起，把鹌鹑由海面刮來，飛散在營邊和營的四圍。這邊也有1天的路程，那邊也有1天的路程，離地面也有2晝。百姓起來，終日終夜，並吃日一整天。 不起鹌鹑，至少的也取了10赫梅尔，为自己摆列在营的四围。若在他们牙齿之间尚为搅乱，耶和华的怒气向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。那地方便叫做吉波罗哈达瓦。 就是贪欲之人的坟墓，因为他们在那里葬埋那起贪欲之心的人。百姓从基波罗哈达瓦走到哈喜路，就住在哈喜路。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini banyak kisah tentang mati konyol. 主啊，兄弟姊妹，踮这个世界有真侪死啊真凄慘的人。 Ada orang atau yang masih muda itu mati karena kebanyakan main games. 那親像有青少年人死啊真凄慘，因為伊這遊戲。 Mati karena terlalu banyak waktu di dalam pekerjaannya, kecapean. 小上有人做工做啊真忝真野線，甚至到伊死啊真凄慘。 Ada yang lebih lucu lagi, dia mati pada saat dia tidur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, 我好笑的就是，這個人困死。
Ada yang mati karena minum kopi juga. 有人是因為啉一杯咖啡。 Saudaraku, ada satu kisah ya mati konyol yang saya rasa memiliki kesamaan dengan ayat yang barusan kita baca. 嗱，有一個死亡，對我來講，甲咱人今仔日要合適的這個對白，相同。 Orang tersebut mati karena memakan puding. 嗱，這個人伊死啊真凄慘，因為伊貪食這個果凍。 Saudaraku, dikisahkan ada seorang raja di Swedia. 嗱，主兄弟姊妹，這個故事發生在這個瑞典的國家有一個國王。 Dia sangat sekali suka atau mencintai makanan puding atau agar-agar. 嗱，這個國王真愛食這個菜園，還是這個果凍。 Nah, nama raja itu adalah Adolf Frederick. 這個國王的名叫 Adolf Frederick。 Pada bulan Februari tanggal 12 tahun 71, 嗱，點1771年2月12號。 seperti biasanya raja makan. 嗱，照常呢平常時，這個國王得食。 Saudaraku, dia makan banyak sekali. Ada lobster, ada telur ikan, ada kor asam, irisan kubis, ikan asap, sambil meminum anggur putih. 嗱，這個國王就食真濟食物，就是食這個龍蝦、這個魚卵、這個生菜、這個白菜頭、醉絲，加這個番魚，佮是啉這個白葡萄酒。 Saudaraku, begitu banyak makanan sudah dikonsumsinya, tetapi dia belum puas. 嗱，這個國王就食一做食物，但是伊無滿足。 Dia belum puas karena dia belum makan makanan kesukaannya, 伊無滿足，因為伊無食落伊最第愛食的食物， yaitu puding, saudaraku yang dikasih Tuhan. 就是食這個果凍。 Akhirnya dia menghabiskan 14 mangkuk besar puding itu. 然後伊就食14碗真大碗的這個果凍。 Saudaraku, kebanyakan makan inilah membuat pencernaan raja itu tidak sanggup lagi bekerja. 嗱，因為食安尼款做食物，甚至伊的這胃腸袂當做好好做工。 Dan saudaraku, yang ironisnya adalah raja ini mati gara-gara memakan puding. 嗱，甚至這國王死去，死啊真凄慘，因為伊食這個果凍。 Saudaraku, bukankah seharusnya kejadian kematian sang raja ini tidak terjadi pada seorang raja? 安尼款的死亡其實唔是發生在一個國王的身上。 Bukannya seorang raja seharusnya dia mati berperang, bukan karena makan puding, saudaraku yang dikasih Tuhan. 其實一個國王的犧牲是為了去出戰死，唔是為了食這個果凍死的。 Saudaraku, inilah sebuah gambaran umum bagi umat manusia. 嗱，這個就是互咱人一個影響一個看法，咱人的生活安怎看呢？ Saudaraku, secara umum manusia ini tidak gampang puas. 其實咱人的生活的方面，咱人無常常滿足。 Sebelum kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita tidak akan cukup, tidak akan puas. 嗱，當咱人也無得到咱人要需要，咱人要得的物件，咱人袂當滿足的。 Kita akan mencari berbagai macam cara untuk mendapatkan, memuaskan diri kita dengan cepat. 咱人就用過真濟方法，互咱人通得到咱人無的物件，咱人才會滿足。 Sehingga menurut manusia secara umum, rasa puas dan bersyukur itu adalah pengharang terbesar bagi kita mendapatkan kesuksesan. 所以呢，對大部分的人來講，這個滿足甲這個感恩的心，會成為一個阻礙，互咱人要追求咱人無的物件。 Saudaraku, kita anak Tuhan boleh memiliki keinginan. 主的兄弟姊妹，咱人成為主的兒女，咱人會使有這個希望。 Tetapi jangan lupa bahwa keinginan kita itu jangan membuat kita melupakan tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. 所以呢，咱人唔通互咱人這個希望來沖壞咱人的想法，來影響咱人的上帝。 Saudaraku, hari ini, sore ini kita akan belajar istilah secukupnya ketika kita menghadapi wabah corona. 主的兄弟姊妹，這個你要按咱人要學習的對白，就是有主就夠了。當咱人面對咱人這個新冠肺炎的危機， Saudaraku, bilangan 11 sudah 3 kali pertemuan kita bahas termasuk kali ini. 主的兄弟姊妹，這個民數記已經有第3禮拜咱人來學習了。 Ya, di sana digambarkan bahwa bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju Kanaan. 那有記載有寫到，這以色列百姓在我這沙漠行的時陣，伊人要入去迦南地。 Di sana kita bisa melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.
点这个过程，咱有当看到上帝唔捌放弃因人，唔捌放弃因人。 Tuhan selalu mencukupkan semua sumber makanan mereka, saudaraku. 上帝常常互因人有充足会食米会食品。 Tuhan memberikan mana. 上帝赐予因人玛拿， Tetapi apa yang Tuhan berikan itu tidak memuaskan bangsa Israel saat itu. 但是对以色列百姓来讲，上帝赐予因人的恩典，因人感觉无够， Karena mereka telah kerasukan nafsu rakus. 因为因人掉落这个贪食的传染病。 Saat itu mereka bersungut-sungut. 迄当时因人就安尼哀惨， Mereka datang ke kemahnya Musa dan berteriak menangis di hadapan Musa. 因人就来到摩西的帐篷的面前，就甲摩西哀惨，甲摩西讲。 Ketika Musa mendengarkan keluh kesah mereka, Musa stres. 摩西听到因人伊的哀惨，伊的感觉到伊的压力真大。 Musa merasa tidak sanggup. 摩西就感觉伊无迄能力。 Akhirnya Musa datang kepada Tuhan. 那然后摩西就来到上帝面前。 Saudaraku, Tuhan tidak membiarkan Musa terus berpikir sendiri. 主要弟兄们，上帝无互这个摩西家己来担当这个担当。 Tuhan memberikan janji bahwa Dia akan memberikan makan daging kepada bangsa Israel selama 1 bulan full. 上帝就对摩西讲，伊应允以色列百姓能食肉1个月种。 Nah, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa suruhlah bangsa Israel untuk menguduskan diri, maka besoknya mereka akan makan daging. 上帝就叫摩西甲以色列百姓讲，因人就结集因人家己，因为明仔载上帝要赐予因人这肉食。 Benar Tuhan yang Tuhan berkata demikian maka Tuhan lakukan. 那上帝安尼款讲，上帝过明仔载就安尼款做。 Setelah mereka menguduskan diri, maka Tuhan mendatangkan sumber makanan daging. 当因人结集因人家己，上帝就寄这个肉互因人食。 Saudaraku, satu hal yang mau kita pahami adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. 那主要弟兄们，这个话咱人都爱记，上帝是忠心的上帝，伊讲什么，伊就实现什么。 Maka di ayat yang ke-31 ya, setelah mereka menguduskan diri maka Tuhan meniupkan angin. 那所以点这个31节就有记载有写到，当因人结集因人家己时阵，上帝就寄这个肉来，吹这风。 Meniup angin itu membawa burung puyuh itu datang di kemahnya bangsa Israel. 上帝就吹这个风来带领这个真多这个烟吞来。 Bakal burung puyuh itu tidak terbang tinggi tapi rendah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 这个烟吞伊无飞啊真高，但是伊飞啊低低。 Sangat banyak jumlahnya yang dikirim Tuhan kepada mereka. 伊的量数真多，上帝叫以色列百姓。 Saudaraku, kita bisa membayangkan banyaknya itu seperti gini, sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab. 那伊的数目咱人当看，就像这圣经材料有写了。 Mereka dengan rakus, ya bangsa Israel dengan rakus mengumpulkan dari hari pertama malamnya sampai besoknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 那主要弟兄们，这圣经材料写，这个以色列百姓无论天光暗暝，因人都掠这个烟吞。 Kira-kira 36 jam mereka terus ambil. 那差不多有36点钟，因人来掠这烟吞。 Nah, di dalam Alkitab mencatat bahwa masing-masing kira-kira mereka mengambil sedikit-sedikitnya 10 homer. 那因人掠的数目的重量，占这圣经材料记载就是这个10赫梅尔。 Saudaraku, 10 homer itu seberapa besar? 这个10赫梅尔是偌多重量呢？ Di dalam kamus Alkitab yang ada di belakang Alkitab kita, 那点这个圣经材料里点后尾就有记载。 di sana diartikan bahwa 1 homer itu sama dengan 360 liter. 伊有记载就是这个10赫梅尔烧上，不，这个赫梅尔烧上是360公分。 Jadi kalau 10 homer, maka beratnya atau masanya adalah 3.600 liter. 所以这个10赫梅尔伊重量烧上360公分安尼重。
Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa membayangkan sebenarnya seberapa banyak sih burung puyuh itu kalau dihitung liter. 我唔知影安怎伊的量数，即烟吞用过即个36公分来算。 Tapi mari kita sama-sama membayangkan gini, ada satu tandon air penguin, ya tampung air yang besar, kira-kira bisa masuk 3.600 liter air. 所以我用过安尼款的想法，咱人比如讲用过一徛大徛即个平均的桶，会当对36公分的即个水的即个桶。 Nah kira-kira penuh, nah itu penguin itu penuh dengan burung puyuh itu. 那迄徛平均的大徛的桶，钱互迄个烟吞钱啊甜甜。 Atau ya setiap rumah kita punya galon air. 是讲咱人每一个人的厝有一个大徛的即个阿瓜水桶。 Biasanya satu galon itu isinya 20 sampai 22 liter air. 那平时讲即个大徛的阿瓜水的即个桶，伊的重量是20到20公分，22公分。 Nah kalau untuk memenuhi 3.600 liter air maka dibutuhkan kira-kira 160-an galon. 咱用过即个重量来量，要量即个36公分，会使用过160徛的即个大徛的阿瓜水桶。 Saudaraku jumlahnya begitu besar, begitu banyak. 那咱人看伊数量安尼多。 Saudaraku di dalam Alkitab menurut tradisi atau penjelasan ahli bahwa 10 homel itu juga menggambarkan jumlah yang besar. 那踮这圣经节记载这个数量10号梅尔伊的数量是真大。 Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena nafsu telah menguasai pemikiran bangsa Israel. 所以你做兄弟姊妹，这个贪心已经创这个以色列百姓人的想法已经乱去了。 Mereka tidak lagi memikirkan tentang kebutuhan yang mereka butuhkan. 那这个贪心创以色列无想到，因人其实一日的需要的偌多。 Mereka mulai kehilangan rasa puas dan cukup. 因人已经失去这个充足甲一个满足了，甲感恩的心。 Akibatnya adalah mereka menikmati berkat Tuhan itu dengan rakus. 因为因人用过这个贪心、这贪食这个想法来领受这上帝的祝福。 Saudaraku ayat 33 di sana dikatakan mereka memasukin daging burung puyuh itu terus tanpa dikunyah. 这个圣经材料记载，以色列百姓食这个烟吞肉一个塔一个塔，我伊的嘴也无饱的时阵，伊一个塔。 Saudaraku sebelum dikunyah di dalam kitab lain juga ada menggunakan istilah yang sama tapi artinya beda. 那这句也无饱嘴的时阵，这句话有记载踮这个其他的圣经节。 Misalnya di dalam Yosua 3 ayat 16. 就是踮这约书亚记第3章第16节。 Ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian menyeberangi sungai Yordan. 当这以色列百姓因人要行入这个迦南地，因人要行去对面，透过这个约旦河。 Nah di sana ada satu mukjizat yaitu sungai itu terbelah dua. 那上帝行这神力，就是这约旦河的水破做两边。 Nah di sana ada tercatat terputuslah sama sekali air sungai itu. 那遐有写到，就是这约旦河的水破做两边边去。 Nah terputuslah di sini memiliki akar kata yang sama dengan sebelum dikunyah. 那这句破做两边的话，加这句也无破嘴的话相同的意思。 Jadi mereka makan itu tanpa putus atau tanpa berhenti terus masukin karena rasa tidak puas. 这个以色列百姓迄长时食这个烟吞肉，一个塔一个食，一个塔一个食，无想够充足，还是满足。 Berkat Tuhan yang seharusnya dibagikan mereka menikmati sendiri dengan tidak mau puas-puas. 这上帝适合因人这烟吞肉，因人无想讲要分互别人食，因人想互家己呢一个塔一个塔。 Saudaraku mereka tidak puas. 因人无这满足，做兄弟姊妹。 Mereka rakus makan terus. 因人贪食，一个食一个食。 Dan mereka tidak menikmati dengan mengucap syukur. 因人无领受上帝这个赐福，因个感恩的心。 Karena inilah maka di dalam Alkitab mengatakan Tuhan murka. 那因为安尼款的行为，造成互上帝生气。
Tuhan murka terhadap mereka. 上帝生氣對因人， Tuhan mendatangkan tulah yang sangat besar, di sana dikatakan. 上帝用個真大嘅災嚟解人刑罰， Sehingga orang-orang yang penuh dengan rakus itu mati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 甚至到即個妖鬼貪這嘅人死。 Saudaraku, Tuhan berhak marah karena bangsa Israel telah tidak kudus terhadap berkat Tuhan. 上帝氣因為即個以色列百姓無尊敬即個上帝予伊人嘅即個恩典。 Ya, mereka tidak menghormati, menghargai apa yang Tuhan berikan. 嗱，因人無尊敬上帝予因人嘅即個恩典。 Saudaraku, terkadang ya keinginan nafsu diri kita juga membuat kita jauh dari Tuhan. 所以呢，主愛兄弟姊妹，常常有咱人即個欲望啊，是即個貪心，創互咱人離開上帝。 Kita ingin kaya. 咱人要想要較緊發達， Akhirnya kita menggunakan berbagai macam cara yang tidak baik. 咱人都用過真多方法無好嘅， Kita juga tidak puas dengan seksualitas. 啊是講咱人為即個貪即個情慾， Sehingga kita bergonta-ganti pasangan. 咱人常常換咱人嘅伴， Mungkin kita tidak puas dengan kedudukan. 可能咱人無滿足，無滿意咱人嘅地位。 Sehingga ketika kita bekerja, kita tidak pernah bekerja dengan baik karena kita ingin diperlihatkan lebih tinggi daripada yang lebih rendah. 所以呢，咱做工嘅時陣，咱人無滿足咱人工課，咱人常常想要咱人嘅地位更較高， Kita tidak bisa menghargai orang lain, saudaraku. 咱人無敬畏別人， Dan kita tidak bisa menghargai anugerah Tuhan. 咱人也無敬畏上帝賜予咱人嘅恩典。 Saudaraku, nafsu, keinginan yang tidak terkontrol ini telah membuat kita tidak bisa mensyukuri atas berkat Tuhan. 即個貪心嘅個頭會創互咱人離開上帝更較遠。 Saudaraku, bagaimana kita bisa bebas terlepas dari nafsu ini? 做兄弟姊妹，咱人安怎會當脫離即個貪心嘅即個病症呢？ Salah satu caranya adalah kita harus menanamkan di dalam diri kita sebuah istilah secukupnya. 咱人都愛放佇咱人心內有一句話，就是有主就夠了。 Ya, ada Tuhan, semua cukup karena Tuhan. 因為有主，咱人嘅所有已經充足了。 Saudaraku, saya teringat dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. 所以呢，做兄弟姊妹，我有想起耶穌基督有教導伊嘅門徒關於即主嘅祈禱文一句話。 Matius 6 ayat 11 berkata gini, di dalam doa Bapa kami itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 啲馬太福音第6章第11節了，上耶穌基督有記載有寫着有教導，就是求上帝賜予咱人充足每日嘅糧食。 Jadi ketika kita meminta, di dalam doa itu meminta makanan kami yang secukupnya, berarti kita tidak khawatir akan hari esok. 當咱人求上帝，予咱人有充足嘅糧食，就是教導咱人免驚嚇明仔咱人要虧欠什麼。 Sehingga kita terus bersandal berharap kepada Tuhan. 予咱人教導咱人常常倚靠上帝，依靠上帝。 Dan juga di dalam permohonan kepada Tuhan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 當咱人對上帝祈求嘅時陣，主啊，兄弟姊妹， di sana dikatakan bahwa kita meminta kepada Tuhan. 就是咱人甲上帝討，甲上帝求。 Jadi bukan kita beli dari Tuhan atau pinjam dari Tuhan, kita minta. 唔是咱人向上帝借，還是討。 Jadi tidak ada orang kaya yang bisa membeli berkat Tuhan, tidak ada orang hebat yang bisa menciptakan berkat Tuhan. Semuanya harus datang dari Tuhan. 無一個強人會當創造伊家己需要嘅，甲上帝買，還是甲上帝借。 Jadi siapapun engkau, orang kaya, miskin, pintar, hebat, kita tetap harus bersandar kepada Tuhan. 無論咱人是誰，無論是強人，還是有智慧嘅人，還是有錢人，咱人都愛向上帝討。 Karena Dia yang sanggup mencukupkan kehidupan kita. 因為只有上帝當予咱人有滿足、有充足嘅生活。 Kenapa kita harus minta sehari-sehari? 咪帶咱人無一日個一日就討咧， Karena supaya kita tetap terkonek dengan Tuhan sehari demi hari. 予咱人甲上帝溝通，會每日有存在。 Saudaraku, sumber kehidupan kita berasal dari Tuhan.
主兄弟姊妹，咱人的生活透过上帝来， Hanya Dialah yang memberikan kita rasa cukup. 因为只有上帝当互咱满足。 Saudaraku, berhati-hatilah terhadap nafsu rakus itu. 主兄弟姊妹，咱人要小心来面对这个贪心， Karena nafsu itu seperti bara api yang makin dikipas makin besar apinya. 这个贪心烧上这个火炭，就愈热愈大愈多。 Seperti saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. 烧上安尼款的情况， Di kota Selat Panjang, di Kepulauan Meranti ada yang positif corona. 那点咱人的起来所在这十来班人，咱人有听到这消息，都有人得这个新冠肺炎， Kita ketakutan. 咱人惊吓。 Kita membakar nafsu ini, kita mengumpulkan bahan makanan yang berlebihan. 咱人就惊吓，咱人就一个去买食，一个买这食品， Tanpa memikirkan orang lain yang tidak memiliki atau kekurangan. 咱人无想到别人佫亏欠的， Kita kumpul terus. 咱人一个捡一个买，一个买。 Saudaraku, berhati-hatilah terhadap nafsu ini. 主兄弟姊妹，咱人要小心，关于这个贪心。 Saudaraku, bagaimana kita bisa bebas dari rakus? 主兄弟姊妹，咱人当脱离这个贪心呢， Yaitu di dalam hati kita harus ada rasa cukup. 就是踮咱人的心中，咱要放这句话，有主就够了。 Kita harus memiliki istilah secukupnya, semua cukup karena Tuhan. 啊，咱人都爱有这句满足，是讲有这句有主，咱人就够了。 Saudaraku, saya akan menutup khotbah saya dengan kisah tentang Rasul Paulus. 主兄弟姊妹，我要结束我今仔暝的讲道，就是我要引过这个使徒保罗的故事。 Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat Filipi gini, 使徒保羅不甲這個腓立比的這個城市的會友講， Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 使徒保羅甲這個腓立比的會友講，我知影什麼是虧欠，我知影什麼是充足，所有一切我會當擔當點伊內面，就是和我靈力的耶穌基督。 Saudaraku, Paulus saat itu sedang di penjara. 主兄弟姊妹，使徒保羅迄是當時的情況，伊踮監牢的內面， Tentunya dia dalam kekurangan. 決定的伊踮監牢內面虧欠真多， Tetapi dia memberikan kita sebuah rahasia. 但是伊互咱人一個秘方。 Bahwa kekuatan yang dia miliki ada berasal dari Tuhan Yesus Kristus. 就是伊當今所擁有這個能力，就是透過上帝可以的。 Saudaraku, apapun keadaan kita saat ini, 主兄弟姊妹，無論當今咱拄到安怎款的情況， sedang susah, sedang kekurangan, ingat ada Tuhan yang akan mendatangkan berkat kepada kita. 無論拄到痛苦還是災厄，咱人都愛會記得上帝會賜予咱人這個祝福。 Tetap beriman kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan hari demi hari. 咱人對上帝都愛有信心，咱人都愛倚靠上帝一日過一日。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan yang diberkati Tuhan, 主兄弟姊妹成為一個上帝有領受到上帝祝福的囝兒， mungkin kita mendapatkan berkat Tuhan yang lebih daripada jemaat yang lain. 可能咱人得到上帝祝福，還是上帝恩典，有充足，有夠，還有加。 Ketika kita mendapatkan yang lebih ini, saya mengajak saudara sekalian juga membagikan berkat itu kepada jemaat yang kekurangan. 主兄弟姊妹，我要教咱人主兄弟姊妹，也是咱人有假的這個祝福到上帝來，咱人分予咱人的兄弟姊妹虧欠的。 Saudaraku, kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk jemaat yang kekurangan. 主兄弟姊妹，咱人會當成為一個祝福，對咱人兄弟姊妹有虧欠的。 Saya mengajak kita untuk bisa membagikan berkat Tuhan berupa sembako atau sumbangan, ya, bisa kita transferkan ke rekening gereja atau sembakonya kirim ke gereja. 是講咱人有假的糧食，咱人要予咱兄弟姊妹，咱人寄來教會，是咱人要奉獻金錢，咱人會當寄去這個教會的戶口。 Agar semua kita merasa cukup di dalam Tuhan. 咱人會當有這個有安尼款的想法，有主就夠了。 Saudaraku, saya cukup karena Tuhan, saudara cukup karena Tuhan. Mari kita membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga semua jemaat yang membutuhkan juga merasakan cukup karena ada Tuhan. 主兄弟姊妹，我充足了，你也充足了，咱人
将咱人创造加咱人分享互这会友，互因人会当感觉到甲咱人相同，有主就够了。 Amin. Mari kita berdoa. 咱人频频进入祈祷。 Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. 上帝，我咱感谢你今暗暝的这个话语， Mengajarkan kami bahwa di dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran kami ini, 踮这安尼款危机的时阵， bakal di dalam kekurangan kami ada Tuhan yang selalu mencukupkan. 甚至阮人亏欠时阵，有上帝互阮人创造。 Tolong kami juga bisa terus berdoa kepada Tuhan untuk meminta makanan kami yang secukupnya. 求你教导阮人，互阮人当向你祈求，阮人每日创造的粮食。 Tolonglah setiap jemaat kami yang mendapatkan berkat yang berlebihan, mereka juga bisa menyalurkan berkat Tuhan kepada jemaat-jemaat yang kekurangan. 你啊，帮忙阮人这个会友啊，有假的这个祝福伊拉的分享，分互亏欠的会友， Sehingga kami sama-sama merasa semua cukup karena Tuhan. 互阮人感受到有上帝，阮人就够了。 Tuhan, kedua hamba-Mu akan berhenti berbicara. 做兄弟上帝啊，阮人要停止阮人的这个讲道。 Kiranya roh Tuhan yang ada di dalam diri kami memampukan kami untuk menghidupi kebenaran ini. 求主你这个圣灵来教导阮人，将你回去更长阮人的心内。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督名的祈祷，安尼感恩， Amin. 阿门。 Bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dapat langsung diserahkan ke gereja atau ditransfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Mari saudara yang terkasih, kita akan menaikkan pujian segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Haleluya, soraklah. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah. Saat ini kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, sebab Engkaulah yang layak kami puji.
Kami bersyukur karena Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini juga Tuhan kami menyerahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Kuduskan dan terimalah persembahan kami agar lewat persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Ajar kami juga Tuhan supaya kami dapat mengucap syukur dalam segala hal, terutama kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersatu hati datang memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Cara khusus kami berdoa di dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mewabah di setiap tempat, kota, daerah saat ini. Tolong pemerintah kami Tuhan, berikan kebijaksanaan yang daripada Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu yang membawa kebaikan untuk bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang berjuang menangani pasien yang terpapar oleh virus ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, memampukan setiap mereka ya Tuhan untuk dapat melakukan tugasnya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami masyarakat supaya kami dapat menjaga diri kami masing-masing. Berikan kepada kami juga Tuhan ketenangan, dan terlebih kami hanya dapat bersandar kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk siswa-siswi kami yang saat ini harus belajar di rumah karena keadaan ini. Berkatilah mereka Tuhan, berikan semangat kepada mereka. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak kami menjadi anak-anak yang berguna, terlebih mereka dapat mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Kami juga menyerahkan untuk orang tua mereka yang penuh kasih mendampingi putra-putrinya di rumah untuk belajar. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada orang tua mereka di dalam mereka mendidik anak-anak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami dan permohonan kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami seturut dengan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah engkau mengikuti ibadah hari Minggu ini, sekarang kembalilah engkau untuk berkumpul dengan keluargamu, dengan saudaramu dan dengan teman-temanmu. Dan saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, penyertaan, pertolongan, penghiburan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Saat teduh ibadah selesai. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, senang bertemu dengan Bapak Ibu kembali pada hari Minggu ini. Ada beberapa warta yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk hari Kamis ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi di tanggal 21 bulan Mei tahun 2020 ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita adakan pada jam 7 pagi. Ingat jam 7 pagi. Jadi kita akan mulai ibadah ini. Untuk itu persiapkan hatimu, ajaklah rekan-rekan atau keluarga yang ada di rumahmu untuk kita beribadah bersama di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Yang berikutnya adalah kita tetap ada cross. Jadi ingat pesan dari cross leadermu, silahkan pakai hari apa saja dan dengan media apa saja untuk kita saling bertemu, saling menguatkan dan saling bergumul bersama. Tentunya di tengah pandemik ini kita butuh kekuatan bersama, kita butuh dukungan bersama. Dan jangan lupa tetaplah menggumuli kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan untuk hari Minggu kita masih ibadah online. Jadi ini warta yang harus kita perhatikan bersama. Yang berikutnya silahkan Bapak Ibu memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur atau persembahan apa saja. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mau memberikan persembahannya bisa langsung ke gereja atau bisa melalui rekening yang ada di sini. Jadi demikianlah warta gereja pada hari ini. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Belakangan ini virus corona menggemparkan berbagai belahan dunia. Indonesia salah satunya. Indonesia telah mengkonfirmasi 2 kasus infeksi virus ini. Eits, tenang-tenang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini adalah karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, jangan menyentuh muka atau mengucek mata apalagi tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Sakit. Wajib gunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari karena masker ini dapat menimbun bakteri-bakteri dan bisa berkembang biak. Lalu cari masker yang sesuai dengan standar rumah sakit. Next, menjaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 meter sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Selanjutnya, waspada di tempat keramaian dan saat menggunakan barang bersama. Karena partikel virus terkadang bisa menempel pada benda tersebut. Seperti saat kita menyentuh gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, dan juga pegangan kereta. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan, di telapak tangan, di sela-sela jari, juga di bawah kuku. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena saat berjabat tangan akan dengan mudah mentransfer partikel virus. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan Anda dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga minum vitamin. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona.